Sementara itu api kebakaran di hutan masih berkobar merobohkan beberapa batang pohon besar di hutan itu. Cahaya benderang di sekitar hutan terbakar. Syukurlah kebakaran hutan itu tidak menjalar luas. Mungkin terhalang parit-parit baru yang sengaja dibuat oleh para prajurit Rakata untuk daerah pertahanan mereka. Mereka telah pergi ke arah selatan, berkata Pangeran Jenegara kepada Gajah Mada manakala melihat pasukan dari Singaparna berduyun-duyun telah melangkah pergi meninggalkan hutan terbakar. Kobaran api di atas hutan terbakar itu nampaknya sudah semakin berkurang seiring dengan berjalannya sang waktu. Dan malam pun perlahan beranjak pergi menemui bumi lain. Perlahan pula sang pagi yang dingin datang menyapu warna cakrawala langit yang buram menjadi semakin bening. Hujan datang, berkata Pangeran Jenegara kepada Gajah Mada ketika merasakan titik-titik air menyentuh tubuhnya lewat celah-celah dahan dan daun di atas pohon tempat persembunyian mereka. Mari kita turun, berkata Gajah Mada kepada Pangeran Jenegara manakala melihat di bawah mereka sudah menjadi begitu sepi, tidak terdengar seorang pun di sana. Dan hujan terlihat semakin deras mengguyur hutan itu, mengguyur sisa-sisa batang pohon yang terbakar. Ketika hujan menjadi reda, Gajah Mada dan Pangeran Jenegara hanya melihat sebuah puing-puing batang dan dahan pohon sisa hutan yang terbakar itu. Hamparan tanah yang sebelumnya sangat rimbun itu hanya menyisakan sebuah hamparan tanah gosong bersama tumpukan sisa abu batang dahan dan semak yang terbakar. Kita harus memanggil beberapa prajurit untuk menguburkan mayat-mayat itu, meski dengan tanpa sebuah kepala, berkata Gajah Mada sambil menahan napas begitu berat menyayangkan kekejian sebagian orang yang telah memperlakukan saudara mereka sendiri. Mari kita kembali ke Padukuhan, berkata Pangeran Jenegara kepada Gajah Mada. Dan hari di depan langkah mereka telah menjadi terang tanah memenuhi wajah bumi pagi. Dan ketika hari pagi sudah mulai beranjak terang mendekati saat siang, terlihat suasana penuh kegembiraan di Paseban Raya dalam sebuah perjamuan besar. Kegembiraan hari ini memang sangat layak untuk dirayakan, berkata Raja Raga Suci kepada para tamunya, para biksu dan para kesatria dari Majapahit. Bumi Pasundan telah kembali dalam kedamaian. Prahara dari Rakata telah sirna. Puji syukur kepada Gusti Yang Maha Agung yang telah membawa kalian melangkah ke Istana Kawali ini, berkata Prabu Guru Dharma Siksa. Sementara itu di sebuah sudut terlihat sepasang mata tidak pernah lepas pandangannya ke arah Maesa Muksa. Siapa lagi pemilik mata rupawan itu kalau bukan dia Rarawulan? Aku akan meminta ayahandamu untuk menjadikan Maesa Muksa sebagai seorang perwira di bumi Pasundan ini, berkata Permaisuri Ratu Dara Puspa kepada sang putri tercintanya itu. Terima kasih ibunda, berkata dia Rarawulan dengan wajah penuh kegembiraan melihat sikap ibunya yang telah berubah terhadap Maesa Muksa. Demikianlah perjamuan besar di atas Paseban Raya itu memang begitu meriah. Wajah-wajah sukacita mengiringi kegembiraan hati semua yang hadir di atas Paseban Raya itu. Namun di ujung perjamuan besar itu seketika menjadi sebuah keharuan manakala Pendeta Gunakara telah menyampaikan keinginannya untuk kembali ke tanah leluhur mereka. Kami datang dari sebuah dataran yang sangat jauh di seberang lautan sana, hanya berharap suatu dapat membawa Maesa Muksa menjadi pimpinan kami, menjadi guru suci kami. Namun ternyata hasrat dan keinginan kami belum juga segaris dengan ketetapan dari Gusti Yang Maha Agung. Atas nama para biksu, kami mengaturkan ribuan rasa terima kasih atas segala penerimaan kami di bumi Pasundan ini. Sementara itu, angin laut telah berganti membawa kami untuk segera meninggalkan bumi Pasundan ini. Dan pintu pihara kami di daratan Tibet sana akan selalu terbuka menunggu kedatangan tuan-tuan, berkata Pendeta Gunakara mewakili para biksu di Paseban Raya. Suasana di atas Paseban Raya itu seketika menjadi sepi dicekam keharuan. Terlebih para kesatria dari Majapahit yang sudah lama mengenal Pendeta Gunakara hadir bersama mereka.
Kami akan menemani kalian hingga di Bandar Muara Jati, berkata Prabu Gudarma Siksa seperti memecahkan suasana keharuan di atas Paseban Raya itu. Maka ketika matahari telah bergeser condong sedikit ke barat, terlihat sebuah rombongan para biksu telah keluar dari Istana Kawali. Dan Prabu Gudarma Siksa bersama para kesatria dari Majapahit ikut dalam rombongan para biksu itu mengantarnya hingga sampai di Bandar Muara Jati. Tidak ada gangguan apapun atas perjalanan mereka menuju Bandar Muara Jati, sebuah perjalanan yang cukup jauh terutama bila dilakukan hanya dengan berjalan kaki. Namun kekuatan para biksu yang sudah terlatih itu nampaknya bukan sebuah pekerjaan yang berat. Terlihat di wajah mereka tidak sedikit pun terlihat rasa kelelahan sedikit pun meski mereka telah berjalan sepanjang hari. Semilir angin laut berhembus basah di ujung malam itu manakala rombongan para biksu itu telah sampai di Bandar Muara Jati. Nampaknya angin laut masih belum berkenan memisahkan kita, wahai putraku, berkata Pendeta Gunakara kepada Gajah Mada. Sebagaimana yang dikatakan oleh Pendeta Gunakara, mereka memang harus menunggu esok hari. Sangat kebetulan sekali, esok hari ada sebuah perahu dagang yang akan berangkat hingga ke ujung tanah Malaka, berkata seorang Syah Bandar di Muara Jati itu sebagai salah seorang pejabat perwakilan kerajaan Kawali yang sangat menghormati Prabu Guru Dharma Siksa. Demikianlah akhirnya rombongan itu memang harus menunggu hingga esok hari. Bandar Muara Jati memang sebuah pelabuhan dagang yang cukup ramai saat itu. Banyak terlihat beberapa perahu dagang bersandar di pelabuhan itu. Setelah seharian menunggu saat angin berubah haluan menuju laut raya di pantai Muara Jati, akhirnya ketika matahari mulai condong rebah ke barat bumi, terlihat rombongan para biksu menaiki sebuah perahu dagang yang akan mengantar mereka sampai di ujung tanah Malaka. Angin yang baik telah membawaku pergi kembali ke tanah leluhurku setelah begitu lama hidup bersamamu, wahai putraku, berkata Pendeta Gunakara kepada Gajah Mada. Angin yang baik pula yang akan membawaku dalam perjumpaan bersamamu, mungkin di ujung sisa usiaku nanti, berkata Gajah Mada seperti tengah berusaha membendung keharuan hatinya melepas pergi Pendeta Gunakara. Suara ombak di pantai Muara Jati itu seperti dengung irama senja yang terus terdengar mengantar pergi sebuah perahu dagang membawa Pendeta Gunakara dan para biksu dari Tibet itu jauh di lautan luas. Prabu Guru Dharma Siksa, Sang Begawan Jayakatwang dan 3 orang kesatria Majapahit terlihat seperti mematung di pantai Muara Jati mengikuti gerak sebuah perahu dagang bertiang layar 5 yang perlahan menjauhi bibir dermaga. Angin baik dan perahu layar adalah 2 sahabat sejati. Semoga kita selalu dipertemukan kembali dengan sahabat sejati dalam sebuah perjalanan waktu yang mengarungi lautan garis hidup ini, berkata Prabu Guru Dharma Siksa seperti memecahkan suasana keharuan di hati mereka. Dan tidak terasa seiring waktu, perahu layar yang membawa Pendeta Gunakara dan para biksu terlihat sudah menjauh mendekati bibir lengkung laut biru di ujung senja itu. Mengapa tuan-tuan tidak menunggu pagi dan bermalam di Bandar Muara Jati ini? Berkata Syah Bandar Muara Jati yang datang bersama 3 orang anak buahnya membawa 5 ekor kuda. Perjalanan malam mungkin dapat menghibur hati kami, berkata Prabu Guru Dharma Siksa sambil tersenyum kepada Syah Bandar Muara Jati yang sangat menghormatinya itu. Sementara itu langit senja terlihat sudah semakin pudar memayungi bibir pantai, dan di bibir malam terlihat bintang bertaburan memenuhi langit purba. Terlihat 5 orang berkuda telah menapaki sebuah jalan menjauhi pantai Muara Jati. Ketika pagi menjelang, kita mungkin sudah sampai di kaki Gunung Galunggung, berkata Prabu Guru Dharma Siksa kepada Jayakatwang yang berkuda di sampingnya. Sementara itu 3 orang kesatria Majapahit, Putu Risang, Gajah Mada dan Pangeran Jayanegara berkuda di belakang tanpa berkata apapun. Nampaknya masing-masing tengah berada bersama alam pikirannya sendiri-sendiri.
Tidak terasa, kadang mereka memacu kuda-kuda mereka di atas tanah lapang di kegelapan malam. Namun kadang mereka harus bersabar membawa kuda mereka berjalan perlahan ketika menapaki sebuah jalan berbatu dan berliku di sebuah perbukitan. Perjalanan dari Bandar Muara Jati menuju Gunung Galunggung memang cukup jauh. Ketika malam telah bergulir mendekati warna pagi, mereka sudah sampai di sebuah simpang jalan menuju arah kota Rajakawali. Namun sebagaimana keinginan Prabu Guru Dharma Siksa, mereka tidak berkelok ke arah kota Rajakawali, langsung ke arah Gunung Galunggung. Demikianlah, ketika warna pagi terlihat mulai menerangi wajah bumi, kelima orang berkuda itu telah berada di bawah kaki Gunung Galunggung. Cerah warna matahari pagi menyinari wajah mereka ketika langkah kaki kuda mereka telah menapaki jalan menanjak menuju arah lereng Gunung Galunggung. Tuan Prabu Guru Dharma Siksa telah datang kembali, berkata seorang cantrik kepada dua orang kawannya yang tengah berada di muka regol pintu padepokan. Nampaknya akan berangkat ke sawah mereka. "Apakah kalian akan berangkat ke sawah?" berkata Prabu Guru Dharma Siksa kepada ketiga orang cantrik itu dari atas punggung kudanya ketika telah berada di muka regol pintu padepokan. "Kami bermaksud memperbaiki jalan air di sawah," berkata salah seorang dari ketiga cantrik itu sambil membungkuk penuh hormat kepada Prabu Guru Dharma Siksa dan 4 orang bersamanya itu. Terlihat seorang cantrik menyambuti tali kuda mereka berlima ketika telah memasuki halaman pekarangan padepokan. "Aku sudah bosan sendiri tiap malam di atas pendopo ini," berkata Bango Samparan sambil menuruni anak tangga pendopo menyambut kedatangan mereka berlima. "Bagaimana keadaan Andini saat ini?" bertanya Prabu Guru Dharma Siksa kepada Bango Samparan. "Hari ini sudah mulai belajar berjalan di biliknya," berkata Bango Samparan dengan wajah penuh ceria. Demikianlah, setelah bersih-bersih diri di pakiwan, terlihat mereka telah berkumpul kembali di pendopo padepokan itu bersama Bango Samparan tentunya. "Semoga aku tidak mengurangi kenikmatan tuan-tuan," berkata Bango Samparan yang terlihat ingin membuka sebuah pembicaraan ketika mereka tengah menikmati sebuah makanan dan minuman hangat di atas pendopo padepokan itu. Terlihat Bango Samparan telah mengeluarkan sebuah benda dari balik pakaiannya. "Kujang Pangeran Muncang," berkata Prabu Guru Dharma Siksa ketika melihat benda yang berada di tangan Bango Samparan itu. "Aku menunggu Tuan Prabu untuk menyerahkan pusaka ini," berkata Bango Samparan sambil menyerahkan sebuah senjata kujang kepada Prabu Guru Dharma Siksa. "Berceritalah, bagaimana senjata yang hilang ini bisa berada di tanganmu?" berkata Prabu Guru Dharma Siksa kepada Bango Samparan. Terlihat semua mata yang ada di atas pendopo itu tertuju ke arah Bango Samparan, ingin secepatnya mendengar cerita dari majikan Rawa Rontek itu. Terlihat ada sebuah keraguan di dalam hati Bango Samparan. Pikirannya bercabang antara ingin bercerita kejadian sebenarnya dan sebuah keinginan untuk merahasiakan asal dari usul jati diri Dewi Kaswari. "Bila ada sesuatu yang sangat memberatkan hatimu, kami tidak akan memaksamu," berkata Prabu Guru Dharma Siksa seperti telah dapat membaca apa yang ada dalam pikiran Bango Samparan saat itu. "Aku akan bercerita seutuhnya," berkata Bango Samparan yang sudah dapat memerangi hatinya sendiri untuk bercerita seutuhnya tanpa rasa takut dan malu bila ceritanya itu akan membuka sebuah rahasia besar tentang jati diri Dewi Kaswari. Maka perlahan Bango Samparan telah bercerita tentang pertemuannya dengan Pendeta Rakanata, juga pertemuannya dengan seseorang yang telah menolong jiwanya yang nyaris terbunuh oleh Pendeta Rakanata. "Pendeta Rakanata telah membuka rahasia dirinya kepadaku bahwa dirinya adalah ayah kandung dari Dewi Kaswari," berkata Bango Samparan yang tidak ragu lagi untuk bercerita seutuhnya menyangkut rahasia tentang penukaran seorang bayi keturunan Raja Rakata. "Hati Pendeta Rakanata sudah begitu kelam," berkata Prabu Guru Dharma Siksa ketika mendengar cerita sebuah kejahatan yang dilakukan oleh Pendeta Rakanata.